Dan itu teriaknya gak lama guys. Teriaknya mungkin cuma 3 detik. Abis itu dia langsung pingsan. Dia gak turun kaki duluan, tapi dia turun salto ke belakang, tangan duluan begitu. Twing gitu. Kebayang kan lu? Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by phone, di mana gue teleponan langsung dengan narasumber yang ceritain pengalaman horornya. Bersama gue Gina Eros atau biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Kali ini gue bakal bawain cerita dari narasumber gue yang namanya minta disamarin nih. Jadi kita panggil aja Kak Ines ya. Kak Ines itu sempat kerja di pabrik dan ngalamin kesurupan sampai 3 kali. Dan ada plot twistnya yang bikin gue kayak terkaget-kaget gitu. Pasti penasaran kan lu gimana ceritanya dan apa sih plot twistnya? Tapi sebelum ke ceritanya, gue pengen mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu. Udah, oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Halo. Halo, nama aku asal dari Tuban. Kita kenalan sedikit ya sama Ines. Ines ini asal dari Tuban, Jawa Timur. Selama dia ada di Tuban, dia itu sempat belajar salah satu ilmu bela diri yang namanya kanurangan. Atau bela diri secara supranatural gitu loh, dimana mereka ini bisa jadi kebal gitu badannya. Nah, di dalam bela diri ini ada ritual yang dimana mereka itu harus kayak bakar dupa dan manggil arwah leluhur gitu loh guys, biar ngejagain mereka. Jadinya mereka pun jadi punya berbagai macam kodam tuh guys, yang ngebuat mereka jadi kebal. Plusnya emang Ines jadi ada yang jagain dan dia jadi kebal gitu. Cuman ada minusnya juga. Mau gak mau mata batinnya si Ines itu pasti kebuka guys. Jadi dia bisa ngelihat hal-hal yang gaib gitu. Walaupun begitu Ines gak masalah terhadap yang minusnya nih guys. Yang penting dia dapat 2 kodam berbentuk macan yang bisa melindungi dia. Macan goib ini tuh sering masuk ke dalam tubuhnya si Ines dan berkomunikasi sama Ines, ngerasukin si badannya Ines itu dan berubah sifatnya tuh kayak maung gitu ya, kayak macan gitu. Tapi minusnya nih, Ines ini belum bisa ngehandle secara penuh si macan-macan ini. Jadi macan ini tuh sering hilang sendiri gitu. Walaupun gitu ilmunya masih tetap berfungsi kok, jadi dia masih tetap dilindungi. Nah, pada bulan Agustus 2021, Ines ini ditawarin sama temennya yang kita sebut aja Yumna. Yumna ini suruh Ines untuk daftar kerja di tempat dia di Kota S, Jawa Timur guys. Kita samarin ya. Dia coba apply lah tuh, ternyata diterima. Otomatis Ines harus merantau dong dari Tuban ke Kota S. Tempatnya si Ines kerja ini tuh pabrik guys, pabrik kayak karung goni plastik kayak gitu. Dan di dalam pabriknya ini ada mesin-mesin gede perajut karung goni yang bentukannya kayak gini. Ingatlah dulu nih bentukannya ya, karena ini penting nih. Nah, waktu si Ines udah mau berangkat ke Kota S nih, Ines ini inisiatif untuk nutup mata batinnya guys, karena dia nggak mau nih kejadian hal-hal yang gak enak di sana, apalagi yang menyangkut goib-goib gitu. Nah, udah ditutup mata batinnya, berangkatlah tuh si Ines kan. Udah nyampe Kota S, dia ngekos bareng sama si Yumna nih, satu kamar. Di hari pertama Ines ini dapat kebagian shift 3. Jadi di pabrik itu ada kerjanya 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3. Shift 3 ini shift terakhir di mana dia mulai dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Si Ines ini agak kayak khawatir gue dapet jam malam nih hari pertama. Tapi untungnya dia bareng sama Yumna saat itu, jadi dia masih agak lega sedikit lah. Nah, di hari pertama dia kerja ini dia kebagian untuk jaga mesin produksi guys, yang bentukannya kayak yang tadi ya. Nah, di sini Ines ini diajarin nih sama mandornya. Dia cuman perlu untuk ngeliatin apakah si mesinnya ini berjalan dengan seharusnya gitu guys. Nah, setelah mesinnya jalan, Ines ini posisinya duduk di belakang mesin itu. Dan di depan dia nih, hadapan dia, itu ada 2 lantai guys. Dan lantai pertama itu ada lorong gelap di mana ujungnya itu ada ruangan bengkel. Dan itu gak ada orang sama sekali. Ini kan udah shift malam, udah sepi banget. Dan di samping lorong itu ada tangga guys yang mengarah ke lantai 2 tuh. Di lantai 2 ini ada lorong dan di lorong itu juga ada kayak ruangan-ruangan. Nah, pas banget di samping tangga itu di atas ya lantai 2 itu ada ruangan yang dimana gelap banget. Terus tapi pintunya kebuka. Nah, entah
Entah mengapa waktu itu si Ines yang lagi merhatiin si mesin itu, tiba-tiba aja dia kayak bengong ngeliatin itu tangga yang ada ngarah ke lantai 2. Dia bengong aja begini. Nah, lama-kelamaan lu tahu nggak yang dia lihat apa? Itu ada perempuan pakai baju putih panjang, rambutnya panjang, ngeliatin Ines balik dari samping pintu tadi tuh, yang ruangan atas samping tangga. Cewek itu natapin si Ines itu tanpa ekspresi guys, jadi kayak gitu doang. Nah si Ines ini kan, iya tadi kan dia udah biasa ngelihat yang goib-goib. Dia itu nggak yang langsung kayak kaget langsung kabur gitu loh guys. Dia nggak takut, tapi dia malah kayak takut salah lihat. Dan dia ngucek-ngucek matanya dulu nih. Terus dia ucek-ucek, walah masih ada itu si cewek. Dia ucek-ucek lagi, masih ada itu si cewek. Nah makin-makin nih dia kan makin khawatir dan panik nih ya. Hari pertama gue udah ketemu sama penunggu pabrik, akhirnya dia samperin Yumna yang ada di mesin sana tuh. Dia samperin, dia jalan ke sana, terus dia ketemu Yumna. Dia tanya sama Yumna begini. Terus aku bilang ke temenku, aku tadi kerja itu diliatin cewek baju putih di tangga ini, di ruang kosong. Nah perlu kalian tahu nih ya, Yumna ini emang orangnya sensitif juga guys sama hal yang gaib-gaib. Jadi pasti Ines ini cerita apa yang dia lihat tuh ya. Yumna itu cuma ngomong, oh iya bener, di situ emang ada kok. Dia itu sering ada di ruang kosong lantai 2 itu. Emang demen banget mondar-mandir di tangga juga. Si Ines yang denger hal itu dia langsung kayak kaget. Tapi dia ya udahlah, gue udah biasa juga ngeliat kayak gituan gitu. Cuman di sini dia agak kepikiran nih, apakah mata batin dia masih belum ketutup tuh. Buktinya dia masih ngeliat yang goib-goib pas udah nyampe kota es. Jangan ini mata batin gue belum ketutup. Aduh, gawat nih. Nah, sebulan dia kerja di sini, cuma satu kejadian tadi yang dia dapat. Sisanya aman aja lah sampai masuk ke bulan kedua nih, tepatnya September 2021. Di hari itu Ines itu dapat shift 1, di mana mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Sedangkan si Yumna, temennya, itu dia dapet shift 2 nih. Mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadilah si Ines pas pulang dari pabrik, ya sendirian karena Yumna udah berangkat tuh. Nah ketepatan di hari itu Ines hari pertama datang bulan guys. Pasti kalau cewek-cewek kalau udah datang bulan kan mager aja gitu ya bawaannya. Apalagi kalau kerjaan juga udah selesai ya, mendingan gue tiduran-tiduran aja gitu. Nah itu yang dilakuin Ines. Setelah Isya, itu dia akhirnya mandi tuh. Selesai mandi, dia duduk di sofa depan TV yang ada di kosannya nih. Dia nonton TV sebentar, kok kagak ada yang seru. Ya udah akhirnya dia matiin tuh guys. Nah perlu diketahui, ruangan TV itu denahnya kayak gini guys. Jadi di depannya itu ada TV, si Ines itu lagi tiduran di sofa yang di depan TV. Abis itu di belakangnya si Ines, di belakang sofa itu ada meja makan. Ya, inget tuh. Nah di sini Ines matiin itu TV-nya, terus dia bengong aja. Emang demen bengong ini si Ines. Dia udah bengong, terus dia ketiduran guys. Pas lagi dia tidur, dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi buruk. Di mimpinya Ines tuh berasa lagi tiduran di depan TV guys. Posisi awal dia sebelum ketiduran tuh, dia udah tahu tuh. Dia juga bisa ngelihat sekitar ruangan itu guys. Nah pas waktu dia udah nyadar dia lagi mimpi nih ya, gak bisa gerak kayak orang ketempelan gitu. Terus dia ngelihat ke arah belakangnya tuh, yang dimana di situ ada meja makan. Ada helikopter lewat, helikopter. Oke, dia ngelihat ke arah belakang tuh ya. Pas dia ngelihat ke arah belakang kayak gini, di situ di samping meja makan ada sosok hitam setinggi manusia. Diem aja, lagi merhatiin si Ines yang lagi tidur di depannya. Ada yang jaga aku. Orangnya hitam. Dia itu di depan meja makan gitu. Si Ines ini yang ngelihat kayak gitu langsung kaget dong ya. Yang bikin makin takutnya, muka dari sosok itu gepeng guys, nggak ada wajahnya. Pokoknya itu makhluk berdiri aja ngeliatin si Ines yang lagi tidur. Untungnya Ines ini nggak lama stuck ada di posisi ini guys. Dia kebangun sama HP-nya yang bunyi tuh. Pas dia udah kebangun, dia langsung ambil HP-nya dan di situ tertulis Yumna. Lah, ngapain si Yumna nelpon? Dia kan lagi kerja, nggak boleh tuh buka HP. Ya udahlah tuh diangkat sama si Ines. Halo? Yumna di telepon itu langsung ngomong, Nas, udah dibuang belum sih sampah di kamarmu itu? Belum. Kenapa Yum? Buruan buang cepet. Aku tungguin. Pokoknya harus ada bukti kamu udah buang itu sampah sekarang. Ines bingung dong. Apaan sih nih maksudnya? Ya udah tapi dia turutin tuh. Dia bawa
sampahnya keluar kosan dan dia buang di luar. Dia masuk lagi, dia ambil lagi HP-nya tuh. Yumnanya masih ada di telepon. Halo Yum, udah, kenapa? Dan lu tahu nggak apa yang dibilang sama Yumna? Entah apa ilmu yang Yumna punya sampai dia dapet penglihatan kalau temennya ini lagi diawasin sama sosok yang serem banget. Dan itu sama persis sama yang di mimpinya Ines. Gangguan ini itu nggak sebanding sama apa yang akan dialamin sama Ines besok harinya guys. Keesokan harinya Ines dapet shift kedua dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dia mulai masuk nih kerja aman-aman aja guys sampai jam istirahat nih. Dia diajak sama teman satu shiftnya yang namanya Mawar, kita sebut aja ya Mawar. Berdua mereka untuk makan mojok di satu sisi pabrik tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah awalnya mereka ngobrol ringan lah kayak bercanda-bercanda biasa aja. Tapi si Mawar ini tiba-tiba aja ngomong kayak gini yang bikin Ines itu kaget. Udah 2 hari ini aku ngelihat kamu kayak agak beda ya. Kamu tuh sering marah-marah tahu. Padahal biasanya kamu gak kayak gitu tahu. Ada masalah tah, cerita aja. Dia pun kaget dong. Kayak kok temennya notice. Tapi Ines di sini tuh masih mikir, ya emang ini hari kedua gua dapet gitu ya. Ya biasalah kalau cewek kalau udah dapet ya apa-apa aja pasti sensi gitu. Si Ines ngomong lah kayak gitu, enggak ini aku udah hari kedua lagi dapet, paling PMS aja. Tapi temennya ini jawab, kamu yakin tah karena PMS? Bukan karena kamu ditempelin sama sosok yang ada di belakang kanan kamu. Hah? Sosok apaan? Ines nggak tahu guys di sini. Dalam hatinya si Ines ini udah dak dikduk ser ya. Terus si Ines ini akhirnya ngomong, emang ada apa di belakang kanan aku? Temennya ini jawab, sosok hitam gak beda jauh tingginya sama kamu dan dia tuh pakai jubah panjang warna hitam. Ines di sini langsung kaget. Yang dia pertama ada di pikiran dia adalah itu kejadian kemarin yang di mimpinya yang dia diawasin guys sama si Yumna yang ngomong kalau ada yang lagi ngawasin. Sama persis sosok hitam setinggi manusia. Tapi di sini Mawar bilang kalau dia pakai jubah hitam. Nah si Mawar ini setelah ngomong itu dia cuma kayak udah tenang aja. Kamu yang penting kerjanya nanti jangan melamun ya. Fokus. Pokoknya jangan melamun. Singkat cerita waktu istirahat habis dan mereka berdua jalan tuh ke arah mesinnya yang mereka harus jagain. Nah di sini si Ines sudah nyampe di mesinnya. Plus ada mandornya juga tuh. Si Mawar ngomong kayak gini ke mandornya. Mas, aku minta tolongnya jagain si Ines ini soalnya dia lagi gak enak badan. Jangan biarin dia sampai melamun ya mas. Ya di sini mandornya iya aja guys karena dia nggak mikir apa-apa. Tapi gak nyampe 5 menit tuh ya. Si Mawar udah balik lagi kan dia ke mesinnya. Si Ines sendirian di mesin itu. Diawasin sama mandornya. Gak nyampe 5 menit. Tiba-tiba Ines bikin heboh sepabrik. Dia teriak-teriak, meronta-ronta, marah-marah sambil melotot mukanya merah. Kebayang gak lu tuh? Di sini Ines itu sebenarnya setengah sadar guys. Dia tuh sadar dia lagi teriak-teriak marah-marah sendiri. Cuman dia gak bisa ngontrol badannya dan emosinya gitu. Pegawai lain di situ udah tahu banget ini Ines kerasukan ini. Mereka semua pada panik, mana mereka itu banyak yang cewek-cewek doang gitu. Bingung ini mau diapain si Ines, gue gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya si Mandor dan beberapa cowok yang ada di shift itu coba nenangin si Ines nih pakai doa-doa ala kadar gitu guys. Tapi si Ines ini bukannya malah mereda, tapi dia malah makin marah-marah guys. Gara-gara disentuh-sentuh sama si cowok-cowok ini. Dia tuh sampai teriak-teriak kayak begini, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, gak mau, jangan dipegang. Gitulah pokoknya guys. Nah di tengah-tengah keributan ini tiba-tiba nih ada datang satu karyawan laki-laki. Kita sebut aja dia Andi guys. Si Andi ini langsung sigap tuh. Dia langsung megangin jempol kakinya si Ines yang waktu itu Ines sudah didekap tuh ya sama mereka di bawah lantai. Langsung dipegang jempol kakinya si Ines sama si Andi. Terus si Andi ini cuma fokus ngeliatin si Ines sambil kayak berbisik-bisik berdoa guys. Di sini setelah dipencet jempolnya si Ines sama Andi, Ines itu langsung kalem guys, langsung diem. Dia nggak berontak-berontak karena habis disentuh sama si Andi dan gak lama Ines sadar. Nah di sini Andi langsung ngomong pas banget setelah Ines bangun. Ini si Ines dirasukin sama sosok yang ngikutin dia dari kemarin. Ternyata sosok yang masuk ke dalam mimpinya si Ines. Terus juga yang ngikutin dia di belakang kanannya dia. Terus yang masukin dia itu adalah sosok yang sama guys. Sosok hitam sebesar manusia berjubah hitam
panjang. Dari awal dimimpiin sampai dimasukin, Ines itu diikutin selama 2 hari. Tahu ya Kak Ines sampai sekarang pun belum jelas. Tapi yang paling penting, Ines ini udah baikan dan udah enakan tuh saat itu. Nah masih dalam keadaan lemes dan terbaring tuh ya, Ines tuh sempat kepikiran sesuatu guys. Kok dia bisa sampai kerasukan makhluk lain ya? Kok kode macan dia kok gak melindungi dia saat itu? Kemana nih kode macannya? Pergi lagi dia. Tapi pas baru sebentar dia mikirin kayak gitu guys, si Ines ini udah ditarik sama si Andi untuk istirahat guys di pojokan. Dan di sini si Andi ini ngomong, kasihan aku sama kamu baru pertama kerasukan ya. Ya Ines jawab dengan jujur, enggak sih, cuman ini udah lama banget gak kerasukan. Andi jawab, hati-hati ya, bisa jadi karena ini juga kamu jadi lemah nih. Jadi gampang dirasukin lagi nantinya. Di sini Andi tuh udah kelihatan khawatir banget gitu. Saking khawatirnya si Andi ini malah nawarin kodamnya dia yang dia punya ke Ines. Dia bilangnya, aku ngasih kodamku 1 ke kamu ya, biar dia jagain kamu. Nanti misalnya kalau gak ada aku gimana? Siapa yang jagain kamu? Pede banget ini cowok. Pede banget si Andi ini. Baru kenal pun gak deket sama sekali langsung nawarin kodam. Gila. Udah kayak kerasa kewajiban dia itu untuk jagain si Ines. Padahal kenal aja kagak. Karena si Ines ini ngerasa aneh. Kagak kenal elu. Gua ditawarin kodam. Apa maksudnya ya kan? Ya Ines gak jawab. Dia gak jawab iya. Dia juga gak jawab enggak. Selesai hari itu, beberapa hari kemudian Ines kedapatan shift malam guys. Dimana dia mulai jam 11 sampai jam 7 pagi. Nah kebetulan nih, shift itu bareng sama si Andi guys. Di sini mereka itu nggak saling tegur sapa gitu guys. Dia cuek-cuek aja gitu sama si Ines. Kerjalah nih seperti biasa si Ines. Sampailah nih tiba-tiba mandornya datang ke si Ines nih yang lagi ada di satu mesin. Dia ngomong, Nes, di mesin depan itu ada orang yang izin pulang duluan. Kamu gantiin dia dulu ya. Udah kamu tinggalin aja mesin ini, kamu ke depan tuh ya jagain mesin itu sama si Mawar. Yep, dia nggak nolak di situ guys. Dia langsung ke depan dan jagain mesin itu sama Mawar. Nah di sini yang bikin si Ines itu agak greget karena Mawar itu tingkah lakunya aneh guys. Tiap Ines deket dikit sama si Mawar dia langsung kayak menjauh gitu. Terus dia nggak mau ngobrol sama sekali. Natep si Ines pun dia kagak mau guys. Si Ines nih udah kesel kan digituin. Akhirnya dia ngomong nih, kenapa sih kamu sensi kayak gitu sama aku? Ada apa? Emang kita ada masalah? Si Mawar ini malah ngomong kayak gini guys. Aku takut deket-deket kamu, buluku kok merinding ya ngono. Jadi setiap kali si Mawar ngelihat mukanya si Ines atau deket-deket sama si Ines, dia ini merinding gila. Tanpa sebab lah pokoknya. Nah di sini Ines nggak mau memperpanjang masalah, dia cuma setuju untuk jauh-jauhan aja nih sama si Mawar. Udah awkward banget itu pokoknya mereka ngurusin satu mesin tapi mereka harus berjauh-jauhan posisinya. Gak lama dari situ tiba-tiba gerak-geriknya si Mawar ini udah mulai aneh guys. Tahu nggak Mawar tadinya yang natap mesinnya tuh, yang ngerjain mesinnya tuh, tiba-tiba aja nih ya kepala dia tuh nunduk guys. Dan pas waktu dia nunduk, dia maju mundur sambil nunduk juga. Dan pas udah dia maju mundur sambil menunduk itu, nggak lama dia dongak ke atas terus teriak sekenceng-kencengnya. Kayak gini ya, gue contohin. Dan itu teriaknya nggak lama guys. Teriaknya mungkin cuma 3 detik. Abis itu dia langsung pingsan. Si Ines yang saat itu ngeliat itu guys, dia langsung otomatis nangkep si Mawar. Karena takut nanti kepalanya kejedot tuh kan ya. Dia tangkep, dia pangku si Mawar. Dia teriak, tolong Mawar kesurupan, tolong. Temen-temennya yang pada denger itu langsung semuanya pada ngerumbunin si Mawar dan Ines di situ ya. Tapi dalam keadaan riuh kayak gini nih ya, udah dikerubunin, si Ines ini tiba-tiba ngerasa badannya berat dan langsung Ines pun berdiri dari duduknya itu dan dia ikutan jerit-jerit histeris nyamber ke Ines itu dia. Tapi si Ines ini bukannya pingsan kayak si Mawar ya, dia malah ninggalin si Mawar yang pingsan dan dia malah lari-lari ngekelilingin si mesinnya itu kayak dikejar-kejar sesuatu gitu guys. Pokoknya dia muter-muterin mesinnya itu sambil teriak, jangan deket-deket, gak mau, jangan deket-deket. Padahal gak ada siapapun yang lagi ngejar si Ines. Tiba-tiba dia histeris kayak lagi dikejar-kejar sesuatu. Dan dia bahkan gak lama dia naik ke atas mesin
yang bunder kayak gitu tuh ya, yang lagi nyala saat itu. Dan dia jalan di atasnya sambil teriak-teriak ketakutan kayak lagi ngehindarin sesuatu. Di sini Yumna langsung inisiatif untuk ngamanin si Ines nih, karena takut nih mesinnya berbahaya kan. Dia takut keseret udah tuh ke dalam. Nah, si Yumna pegang tangannya si Ines dan geret si Ines turun. Tapi apa yang terjadi pas waktu ditarik begini, si Ines turun dengan gaya, guys. Tahu nggak? Dia nggak turun kaki duluan, tapi dia turun salto ke belakang, tangan duluan begitu. Tuing, tuing gitu. Kebayang kan lo? Yumna nggak bisa tangkap badannya si Ines, guys. Jadilah mereka itu berdua jatuh ke lantai. Bahkan kakinya si Yumna ini sampai berdarah karena ketiban si Ines, guys. Kebayangkan seberapa brutalnya tuh si Ines kesurupan. Di sini Mawar pingsan, Inesnya udah heboh sendiri. Di sini Mawar pingsan, dan si Ines udah heboh sendiri. Akhirnya mereka berdua dievakuasi ke musola, guys, supaya aman nih dari alat-alat besar yang ada di pabrik. Udah sampai mereka semua di musola, mereka semua udah pada ricuh tuh kan ya, pada panik nih dengan kondisinya kedua orang ini, guys. Tiba-tiba lah datang nih sang hero, Andi datang lagi, guys. Dan si Andi ini langsung tahu apa yang harus dilakuin. Dia suruh itu Mawar dibawa ke parkiran. Dan dia suruh si Ines dibiarin aja di musola. Dia bilang harus dipisahin ini dua orang ini. Karena dia bilang kayak gini, dua orang ini harus dipisahin, guys. Karena yang masuk ke dalam mereka berdua ini ada dua sosok yang saling berteman, guys. Jadi harus dipisahin. Dibawalah tuh si Mawar ke parkiran. Dan Andi ngikut tuh nanganin si Mawar yang saat itu lagi pingsan. Gak lama Mawar itu siuman dan sadar lagi, dia balik tuh ke musola, guys. Si Ines ini ditanganin dengan cara dibacain bisik-bisik tuh doa di telinganya. Nah tapi setelah si Ines ini udah bangun, si Mawar bangkit lagi. Mawar ditangani lagi sama si Andi, dia balik ke parkiran. Si Ines balik lagi, jadi dia bolak-balik itu parkiran masjid untuk nanganin kedua orang ini, guys. Entah mengapa cuma si Andi doang yang bisa nanganin mereka. Sampailah di jam 9:30 malam nih, mereka semua udah aman terkendali. Nah Mawar saat itu langsung dibawa pulang sama temennya nih. Dan yang bikin gue bingung di sini nih ya, si Mandor ini bukannya suruh si Ines untuk pulang juga untuk istirahat, si Ines ini malah disuruh masuk lagi, disuruh lanjut kerja. Mungkin aja saat itu emang lagi kurang personel ya, karena si Ines aja itu gantiin temennya yang emang harus pulang duluan. Terus si Mawar juga pulang lagi. Lah ini mesin gimana, masa kagak ada yang ngelakuin gitu ya, makanya si Ines disuruh balik lagi, guys. Nah tapi dia ngedenger Mandora ngomong kayak gini, si Ines ini malah nolak dengan mentah-mentah. Gak mau mas, itu ada sosok yang tadi masih nungguin aku di depan musola itu sambil cengengesan, kata Ines sambil nunjuk-nunjuk ke arah depan musola. Yang ngerasukin aku itu masih di depan musola gitu, nungguin aku sambil cengengesan gitu. Sumpah ya, sosok ini tuh beneran serem banget. Dia ini cewek, perempuannya rambut panjang, putih, terus bajunya juga putih, ketawa ketiwi cengengesan dengan ekspresi yang ngeri banget, guys. Senyumnya itu lebar dari sini ke sini. Lu bayangin, senyumnya aja lebar dari sini ke sini. Lah dia kalau ketawa gimana, nggak gede banget itu mulutnya. Denger kayak gini, Mandora akhirnya ngebolehin Ines untuk stay dulu di musola sampai si perempuan itu pergi, guys. Nah di sini lagi-lagi dia ditemenin sama si Andi dan sempat ngobrol tuh mereka. Nah di sini Andi ngasih tahu kalau Ines itu emang dirasukin sama cewek yang lagi ketawain dia di depan musola tuh ya. Sedangkan si Mawar dirasukin sama temennya sosok itu, guys, yang bentukannya anak kecil macam tuyul. Itu yang masukin kayaknya anak kecil, temennya itu yang masuk ke aku. Nah setelah dia ngasih tahu kayak gini, si Andi lagi-lagi nawarin kodamnya ke Ines. Di sini dia juga bilang kalau dia udah lama banget belajar ilmu kebatinan, makanya dia juga udah punya beberapa kodam tuh. Jadi nggak masalah kalau gue kasih satu ke lo buat jagain lo gitu. Dan si Andi juga bilang dari awal Ines masuk pabrik ini, Andi itu jadi merhatiin si Ines. Ines tuh gampang banget dimasukin gitu sama makhluk halus. Nah ini saat itu cuma bisa diem aja dong, guys. Dia awalnya juga dia mikir nih, gue juga udah punya kodam kok. Tapi entah mengapa ini udah 2 kali gue kesurupan. Di mana kodam gue nih? Kok nggak ngelindungi gue gitu? Dia awalnya mikir kayak gitu, guys. Tapi ujung-ujungnya Ines ini tetap diam
nggak ngerespon si Andi, alias dia nggak menerima ataupun juga dia nggak menolak penawarannya Andi. Nah nggak lama dari situ situasinya udah aman. Ines udah nggak ngelihat lagi si cewek itu di depan musola guys. Dan Ines pun langsung diantar pulang. Dia akhirnya nggak lanjut kerja malam itu. Dan dari malam ini kedekatan Ines sama Andi pun udah makin erat gitu ya guys. Yang akhirnya pada bulan November 2021 Ines dan Andi ini resmi berpacaran. Ya dalam kesurupan bersermilah cinta. Nah nggak beberapa hari setelah ketempelan Kunti bareng sama si Mawar nih ya, Ines kesurupan lagi. Di sini kesurupannya nggak kalah gila guys. Si Ines tuh saat itu tiba-tiba kayak kehilangan HP-nya aja, padahal HP-nya itu nggak dia keluarin dari kantongnya. Nah dia panik nih nyari HP-nya. Dia kesana kemari nyari HP-nya. Udah dibantu juga sama temennya tuh ya, sampai dia nih udah punya firasat. Apa di mesin itu kali ya? Padahal malam itu dia nggak ada datang ke mesin itu guys, dan kayak mustahil banget ada HP-nya di mesin itu. Gue datang ke mesin itu aja kagak, HP gue keluarin di kantong juga kagak. Tapi firasat dia udah berkata kayak gitu. Dia datang ke mesin itu guys. Dan bener aja HP-nya si Ines itu ada di tengah-tengah mesin itu. Siapa yang naro? Si Ines nggak banyak pikir, dia juga nggak mikirin keselamatannya dia langsung geret kursi yang ada di samping mesin itu. Dia naik ke atas kursi dan dia raih tuh HP-nya. Di sini teman-temannya sempet kayak neriakin Ines buat turun, bahaya, ntar dulu matiin dulu ininya, mesinnya. Tapi si Ines nggak dengerin guys. Dan lu tahu pas waktu Ines menjangkau itu HP-nya, terus pas teman-temannya makin teriak-teriak di belakangnya, setelah dia pegang itu HP tuh diambil, ya, terus dia noleh ke belakang. Di situ mukanya Ines sudah berubah jadi sangar. Terus dia natap satu-satu temennya sambil kayak geratakin gigi gitu loh guys. Gitu. Dia marah banget lah pokoknya, sampai segitunya tuh giginya sampai geratak-geratak guys. Ngelihat hal ini temen-temennya langsung manggilin si Mandor sama Andi. Nah Andi ini udah gak kaget sama kondisinya si Ines guys, karena lagi-lagi dia kesurupan marah-marah gak jelas. Dia cuma bilang kayak begini, wah beda lagi nih yang nempelin si Ines. Gak lama si Andi ini bisa nenangin Ines guys, pakai cara ya yang sama, didoa-doain sambil dipijitin tuh jempol kakinya. Alhamdulillah Ines siuman. Nah semenjak ini interaksi Andi sama Ines makin intens ya guys. Mereka makin bucin satu sama lain ya guys, karena mereka makin nyaman gitu. Nah dia di sini udah mulai buka hatinya untuk Andi yang baik banget sama dia. Ya akhirnya si Ines ini udah mulai percaya sama Andi. Tapi mereka mulai jarang nge-shift bareng nih guys. Nah sampai-sampai ini bikin Andi ketar-ketir. Aduh pacar gue gimana nih kalau nggak kerja satu shift bareng sama gue, aman gaya nih. Aduh takut nih dia kesurupan lagi, kayak gitu yang dipikirin Andi. Akhirnya di sini Andi maksa Ines untuk terima satu kodamnya. Setelah dibujuk rayu dan Ines tuh juga udah percaya sama si Andi, akhirnya dia nurut guys. Tapi lu tahu, bukannya makin better, setelah dikasih kodam, dia makin sering ngelihat penunggu pabrik. Mulai dari bayangan yang mondar-mandir doang tuh, sampai kecium bau-bau melati dan bau-bau kemenyan gitu di sekitar mesinnya si Ines yang saat Ines kerja tuh ya. Dan ini terjadi setiap kali Ines shift sore. Gak cuma waktu di pabrik doang loh, tapi sampai datang ke kosannya nih ya. Sejak saat itu, dia sampai di kosannya pun dia diikutin dan dinampakin sosok-sosok yang serem-serem. Nah di sini Ines juga bilang guys, jadi setiap sebelum dia kerasukan selama 3 kali itu, dia selalu mimpi buruk. Jadi misalnya nih, dia kerasukan di shift 3. Nah itu malamnya, itu pasti dia mimpi buruk guys. Begitu terus. Padahal si Ines ini jarang banget mimpi buruk, tapi sekali-kalinya dia mimpi buruk langsung besoknya kerasukan. Setelah 3 kali kesurupan terus juga mimpi serem yang bertubi-tubi dan juga selalu digangguin sama makhluk halus, dia ngira nih kalau kosannya ini jadi dalang ya kehororan yang terjadi di hidupnya dia. Akhirnya Ines ini memutuskan untuk pindah kos. Tapi guys, udah pindah kos pun ternyata masih banyak banget gangguan yang dia alamin. Ada satu gangguan yang bener-bener parah banget. Jadi pada suatu malam pukul 8 malam Ines ini gabut guys. Dia habis sudah pulang kerja, memutuskan dia, gue keluar dari kamar kos deh. Dia akhirnya duduk tuh di mana? Di ruang tengah yang ada di kos itu. Nah kalau si Ines sudah duduk di situ, dia tuh udah langsung bisa ngelihat ke arah halaman belakang kos, di mana di situ ada sumur tua
yang emang masih berfungsi guys, jadi masih ada airnya. Dia nggak menghiraukan itu kan, si Ines ini udah duduk aja di situ sambil nge-scroll Instagram tuh. Nah akhirnya dia udah bosan main HP, jadi dia taruh tuh HP-nya dan dia gabut dong gitu kayak ngelihat sekitar gitu. Nah tiba-tiba aja suara hatinya Ines ini nyuruh dia untuk natepin sumur yang ada di luar gedung di luar kosan itulah guys. Nah tanpa sebab yang jelas gitu, pokoknya dia akhirnya mandangin itu tuh, bengong ke arah sana. Sampai dia mikir ya kan, ini setua apa ini sumur ya? Udah berapa lama nih sumur di sana? Kenapa airnya kagak kering-kering? Mana kagak dipakai-pakai lagi? Pas lagi asik mandangin itu sumur, bengong ke arah sumur ya, tiba-tiba aja HP Ines bunyi. Dan di situ layarnya tertulis Andi nelpon. Ya si Ayang. Ya udahlah tuh diangkat dan tiba-tiba aja Andi itu langsung nodong gitu guys. Lah kok Andi bisa tahu dia lagi merhatiin sumur? Dia bingung dong, si Andi itu udah nyuruh masuk kamu sana ke kamar sekarang, jangan liatin itu sumurnya. Si Ines akhirnya jawab dong dengan penuh curiga, kok kamu bisa tahu sih aku gak ada di kamar? Kok kamu tahu aku lagi liatin itu sumur? Si Andi dengan panik langsung ngomong, gak penting itu, pokoknya kamu langsung masuk ke kamar sebelum kamu ditempelin lagi, please tolong. Yang tadinya posisinya Ines itu lagi fokus nelpon nih, pas dibilangin kayak gitu, dia langsung nengok ke arah sumur itu lagi guys. Dan lu tahu di sumur itu bukan lagi cuman sumur guys, justru dia lihat tuh ya di atas sumur itu ada sosok tinggi, besar, hitam, penuh bulu bermata merah lagi melototin si Ines. Dia kaget banget sampai dia teriak, langsung berdiri dari kursinya langsung ngomong, astagfirullah itu apa? Teriakan Ines ini kenceng banget sampai bikin tetangga kosannya itu langsung keluar semua nyamperin Ines. Dan para tetangganya ini ngomong, kenapa mbak, kenapa teriak-teriak? Dia cuma bisa diem gitu sambil nahan nangis sih guys. Di sini Andi yang ada di telepon itu cuma ngomong kayak, kamu sih nggak nurutin aku. Akhirnya si Ines ini dibawa ke dalam kosannya dan ya untungnya dia nggak kesurupan lagi tuh ya guys di situ. Cuman dia jadi trauma aja, dia nangis kencang banget. Habis banyak banget kesialan yang menimpa dia nih ya, Ines ini udah mulai capek nih. Apa sih nih yang salah nih? Sampai begini banget aku. Penyebab aslinya tuh kenapa sih, dia sempat bertanya-tanya. Sampai suatu hari di akhir bulan Maret 2022, Ines ini lagi ambil cuti guys. Karena kondisinya lagi gak fit, dia lagi gak enak badan. Tapi berhubung di akhir bulan dia waktu itu masih belum punya rekening, jadi waktu dia gajian dia harus ambil tuh ke pabrik guys. Nah pas udah nyampe pabrik, tiba-tiba aja badan dia tuh berat sebelah guys. Sampai jalan mau masuk pabrik aja tuh dia sampai penuh perjuangan gitu loh. Sampai digesek geret-geret itu kakinya sebelah guys, saking beratnya itu kaki. Salah satu temennya ini sempet tuh ngeliat Ines yang kayak gini. Dia awalnya pengen sini aku bantu gitu, tapi si Ines ini nolak guys. Dia bilang enggak, aku bisa kok. Tapi dalam hatinya dia mikir, aku minta tolong sama Andi aja nih karena Andi tuh lagi kerja gitu kan. Bantuin doang sebentar, anterin ke ruang admin gitu kan. Dia video call tuh si Andi saat itu guys. Nah pas waktu Ines telepon ini kan lagi orang istirahat guys. Jadi dia berekspektasi untuk ngelihat Andi ini lagi ada di kantin tuh ya kan pas waktu angkat teleponnya. Tapi pas waktu dia angkat video callnya tuh ya, itu dia lihat Andi itu lagi ada di sebuah ruangan gelap-gelapan, mirip banget kayak gudang belakang ruang mesin tuh yang nggak boleh sebenarnya dimasukin orang. Di sini Ines sudah mulai curiga guys, kok bisa sih si Andi itu ada di gudang padahal selalu gudang itu kekunci loh. Dan di sana sama siapa? Ngapain? Nah Ines ini langsung matiin video callnya dan langsung dia maksain buat pergi tuh ke gudang itu guys. Walaupun itu dia geret-geret kakinya ya. Dan nyampenya di sana pintunya itu kebuka sedikit. Tanpa perlu dia ngebuka pintunya, dia ngintip guys ke dalam. Dan di sana dia ngeliat, tahu nggak Andi lagi ngapain? Andi bareng-bareng temen cowoknya lagi ngehidupin dupa, lagi main dupa dalam posisi melingkar di tengah-tengah gudang guys. Di situ Ines sudah mulai marah, dia langsung dobrak pintunya sambil teriak, kamu ngapain di sini pakai bakar-bakar dupa segala kayak begitu? Si Andi langsung kaget dong dengar suara Ines, padahal kan dia ngiranya Ines lagi ada di rumah gitu, nggak masuk, lagi cuti. Andi langsung panik ngeliat Ines, dan Ines nih langsung teriak lagi, coba jelasin kamu ngapain sama dupa-dupa ini? Selama ini Ines emang udah curiga kalau ada yang ngebikin dia selalu kena teror penunggu pabrik itu guys. Tapi dia gak pernah nyangka kodamnya Andi yang nempel di dia itu penyebabnya. Dia juga gak pernah nyangka kalau ternyata pacarku juga dalang dari semua itu Kak.
yang buat Lihat itu seolah-olah ngeyakinin rasa curiga dia gitu selama ini. Andi ngebakar dupa itu artinya cuma satu guys. Dia itu lagi ritual untuk adu kekuatan kodam sama penunggunya si pabrik. Iya, jadi Andi itu lagi adu kekuatan gitu kodamnya dia sama penunggu pabrik guys. Padahal kalau udah iseng begini kan dampaknya justru bukan ke Andi doang tapi ke Ines juga yang punya kodamnya si Andi. Jadi kodamnya si Andi ini sering ngusik penunggu pabrik, ngebikin Ines jadi target balas dendamnya lah gitu. Ya jadinya si Ines juga kena karena kan Ines juga dikasih kodamnya kan satu. Jadilah kenapa itu Ines kesurupan sampai 3 kali. Terus juga dia ngelihat hal yang aneh, udah pindah kosan masih juga ada yang hal aneh banyak banget. Wah, itu karena dikasih kodam sama pacarnya dan pacarnya adalah dalang dari semuanya. Dari awal kenapa itu Andi bisa bolak-balik cuman dia yang bisa nanganin si Ines karena dia itu dalang dari Ines kesurupan. Jadi cuma dia yang bisa benerin si Ines. Lalu tahu nggak? Biar hal ini berjalan dengan mulus ya, Andi juga ngusir kedua kodam macan yang Ines punya. Gak lagi si Ines tuh punya pelindung guys. Gila gak tuh? Lu plot twist banget gak tuh? Pacar gua yang selama ini gua pikir ngelindungin gua, nyelamatin gua ya dari berbagai macam bahaya. Gua kesurupan 3 kali dia nyelamatin, ternyata lu dalangnya. Gila. Di sini Ines tuh cuma bisa marah sambil dia nangis guys. Pas tahu kalau pacarnya itu justru penyebab dari semua ini. Dan habis itu dia langsung pergi ke parkiran motor, pulang ke kos. Dia nggak jadi ambil gajinya guys. Nah sehabis kejadian ini Ines tuh marah besar sama si Andi. Dia langsung nggak ngehubungin Andi sama sekali tuh. Dan lu tahu si Andi juga nggak ngehubungin si Ines balik guys. Gara-gara ini hubungan mereka pun jadi renggang gitu karena saling diem-dieman. Sampai akhirnya Ines udah nggak tahan. Nih ya perang dingin berhari-hari dia pun ngechat si Andi buat nanya kejelasan hubungan mereka nih. Tapi sama Andi cuma dirit doang. Tiap kali Ines telepon pun juga gak pernah diangkat guys. Sampai akhirnya pertengahan bulan April Ines yang lagi istirahat di kosnya tuh habis kerja tiba-tiba ditelepon Andi. Langsung lah nih sama si Ines diangkat dan Andi cuma ngomong gini. Mulai sekarang kita putus. Bisa-bisanya ye, gue kira udah dari kemarin putus. Gue si Ines di sini udah kesel guys, karena gila lu ya nggak ada lu minta maaf tuh lu langsung putusin gue doang. Wah, pokoknya gue speechless lah ada ya orang kayak gini. Yang salah siapa, yang mutusin siapa. Nah habis diputusin nih Ines nih selalu mikirin si Andi mulu guys. Sampai nggak mau makan, tidur juga nggak nyenyak. Padahal si Andi nggak penting tuh buat ditangisin gitu kan ya, nggak harus. Nah ngelihat temennya kondisinya yang udah begitu ya, sakit hati, patah hati ya. Si Yumna bilang ke Ines, Nes, ini gak wajar banget. Kok aku lihat kamu masih ditempelin kodamnya si Andi ya? Si Ines kaget, yang bener Yum. Iya, tapi kodamnya beda lagi loh. Gak kayak yang kemarin. Yang ini tuh bukan buat jagain tapi buat kamu itu biar kamu nggak bisa ke lain hati, nggak bisa ke cowok lain gitu. Kamu tuh diikat sama cowokmu, gitu kak. Parah. Abis itu Ines ini nyoba ngajak Andi ngomong baik-baik guys, biar dia nyabut kodamnya. Tapi si Andi ini gak pernah dengerin Ines sama sekali. Chatnya pun cuma di-read doang, teleponan di-reject, sampai nomornya di-block guys. Karena udah jengkel banget tuh ya, dia akhirnya di akhir bulan yang sama Ines ini mutusin buat resign dari pabrik itu guys. Biar sekalian aja udah gak usah ketemu sama sekali gitu. Habis resign Ines langsung pulang ke kampungnya yang ada di Tuban. Dia ninggalin kota S dan mikir buat nyari kerja di tempat lain aja ya biar nyaman lah. Nah singkat cerita selama di Tuban Ines ini suka ngumpul sama temen-temen nih, teman-teman bela dirinya. Pas ngumpul dia tuh sering iseng nanya ke temen-temennya yang indigo nih buat nerawang dia apakah kodamnya si Andi ini masih nyantol gitu. Dan lu tahu apa kata temennya? Si Andi ini ternyata masih suka ngirimin kodamnya kemanapun si Ines pergi. Tapi tiap kali Ines lagi ada di Tuban, kodam itu sengaja dia umpetin guys, biar nggak dinotis sama orang sekelilingnya alias teman-temannya, karena dia punya banyak teman-teman indigo kan. Nah meskipun udah berusaha disembunyiin, tetap aja tuh teman-temannya si Ines bisa lihat karena ada jejak kodamnya Andi di dirinya si Ines. Akhirnya temen-temennya yang udah ikut kesel tuh ngancem begini ke kodamnya si Andi tuh yang saat itu ditemuin. Kalau kamu masih suka ngintilin Ines, kamu bakal berhadapan sama aku ya.
aku nggak takut sama kamu. Kalau kamu berani, sini maju lawan aku, gitu. Nah, singkat cerita, semenjak diancam kayak gitu, di bulan Juni 2022 kemarin, Kodam Andi pada kicep, semua udah kagak ada yang deket-deket lagi guys. Ines akhirnya bisa napas lega karena udah terbebas dari segala teror dan siksaan mas mantan, alias si Andi tuh. Dari cerita Kak Ines ini kita bisa belajar banyak hal ya guys. Salah satunya adalah Kenal orang baru, jangan buru-buru lah buat mastiin kalau orang itu baik atau enggak. Kita selidiki dulu lah gimana kedepannya orang itu baik atau baik buat kita atau enggak. Cari tahu dulu sebelum kenal lebih dalam. bener tuh apa yang dibilang Kak Ines sama kita tuh nggak apa-apa loh was-was sama orang. Karena zaman sekarang orang baik kadang-kadang suka ada maunya gitu loh ya. Dia terlihatnya baik, taunya ujung-ujungnya niatnya jahat gitu. Nah kalau kata orang tua nyari pasangan tuh harus tahu bibit bebet bobotnya. Nah pokoknya dari ceritanya si Ines ini bisa belajar ya kita biar lebih selektif lagi dalam berkenalan guys. Beneran pas pertama kali gue denger cerita ini gue banyak yang kayak hah? Gitu guys, sumpah kaget guys. Yang selama ini kayak hero taunya dia yang jahat. Ya. Yaudah guys, gimana cerita kali ini? Cukup panjang ya ceritanya, tapi gue harap kalian suka ya dan bisa ambil hikmah dari ceritanya Kak Ines. Kalau kalian punya pengalaman horor dan pengen diceritain ke gue, bisa langsung email atau DM ke IG gue ya, langsung cerita dengan detail. Dan juga kalau di email jangan lupa masukin nomor WA kalian ya, supaya gampang nih dihubungi langsung teleponan nanti kita ya. Oke guys, jangan lupa dukung gue dengan cara subscribe, nyalain loncengnya, dan tonton terus video gue ya. Dan juga bagiin video ini ke teman kalian yang bakal suka video ini. Ya udah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.